Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. And this moment we are meet again in English phonetics and phonology subject. And then for this moment we will talking more about English phonetic, and then we will try to make a real differences between phonetics and phonology. And this moment we will talking about English phonetics, especially we talking about English speech sound, and then also English speech organ. So to make efficient the time, let's watch the videos. But before we continue, I will remind you back that for newcomer and for new viewers in this video, I hope you subscribe, like, comment, and share this video to your social media, because I will upload more and more videos about English subject. The first one, let's see the definition of phonetics itself. Phonetics, it's concerned with describing the speech sound of occur in over the language all over the world. And then the next one, we must know about the study of speech sound is full-hard, divided into three categories. The first one, study of sound articulation, or we call it articulatory phonetics. And the next one, we're talking about sound transmission, or we call it acoustic phonetics. And the last one, we're talking about sound perception, or auditory phonetics. And then to explain all the categories of speech sound, I will explain behind the scene and show you the description of each categories of speech sound in English. First one, the branch of phonetics that studies sound articulation, or how individual speech sound is articulated, is called articulatory phonetics. The second one, the branch of phonetics that studies sound transmission, or physically properties of sound transmission, is called acoustic phonetics. And the last one, the branch of phonetics that studies sound perception, or how a listener perceive and understand a sound, is called auditory phonetics. The first category is articulatory phonetics. Articulatory phonetics deals with how individual speech sound is produced or articulated. In this case, the air and human speech organ or vocal tracts play very important roles in the production of each individual speech sound. We will begin by describing how speech sounds are made. In nearly all speech sounds, the basic source of power is the respiratory system pushing air out of the lungs. Air from the lungs goes up the windpipe or trachea and into the larynx, at which point it must pass between two small muscular folds called vocal cords or vocal folds. In other words, the air passage above the larynx are known as the vowel cords. The principal parts of the upper surface of the vocal tract or speech organ can be seen as follows. Now, please watch the picture and then I will explain about the speech organ. The first one is lip. Lip. In our speech organ, we have a upper lip and lower lip. Oh, okay. I will explain by translated into Indonesia. So, the first one we have upper lip and lower lip. Kita punya bibir atas dan bibir bawah. Jadi ini adalah termasuk ke dalam speech organ yang dapat menghasilkan bunyi.
di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah our teeth. Ya, upper teeth and lower teeth. Gigi atas dan gigi bawah juga berfungsi di dalam menghasilkan bunyi. Contoh dalam menghasilkan bunyi F. Unvoiced, tidak bersuara, bunyi F. Upper teeth will touching lower lip and then release the air without any obstruction. Jadi dalam memproduksi bunyi F, gigi atas akan bertemu dengan bibir bawah. And the next one, bagian yang berikut adalah our tongue. This is our tongue. Yeah. So in English we know about the tip of the tongue. Ujung lidah, tip of the tongue, center of the tongue, tengah lidah, and back of the tongue, lidah bagian belakang. Jadi ketiga bagian itu berfungsi untuk menghasilkan bunyi masing-masing. And the next one ada yang disebut dengan alveolar ridge. Alveolar ridge, bagiannya itu terdapat pada bagian belakang gigi atas Anda. Alveolar ridge itu berfungsi ketika Anda ingin mengucapkan bunyi T. Your tip of the tongue will touching alveolar ridge. Jadi ujung lidah Anda akan menyentuh bagian belakang gigi atas Anda. Itulah alveolar ridge. Kemudian ada yang disebut dengan heart palate. Heart palate, atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya langit-langit keras. Itu berada di tengah lidah Anda. Ketika Anda mengetuk sedikit ke belakang bagian atas gigi Anda, itu ada langit-langit dan dia keras. Itulah yang disebut heart palate. Yang berikutnya ada yang disebut dengan soft palate. Langit-langit lunak ya. Di belakang itu ketika Anda mundur ke belakang sedikit, itu Anda akan merasakan langit-langit bagian atas mulut Anda terasa lembek ya, terasa lebih lunak. Itu yang disebut dengan soft palate. Kemudian organ yang berikut adalah nasal cavity, bagian rongga hidung. Biasanya ini menghasilkan bunyi sengau, seperti dalam mengucapkan bunyi nasal cavity Anda akan berfungsi, rongga hidung Anda akan berfungsi. Kemudian ada yang disebut dengan uvula. Uvula, silahkan perhatikan di gambar. Uvula itu adalah anak lidah, dia bagian belakang ya, uvula. Kemudian ada yang disebut dengan pharynx atau tekak. Ini bagian sini kadang kalau kezelak itu adanya di pharynx atau tekak ya. Kemudian yang berikutnya ada epiglottis ya. Epiglottis itu adalah katup yang berada di belakang lidah Anda. Nah, ini yang biasa kadang terbuka dan kadang tertutup. Ketika kita memasukkan makanan dan memang kita ingin memasukkannya, katup ini akan terbuka. Namun jika kita ingin menahan sejenak, katup ini bisa diatur untuk menutup sejenak. Itu yang disebut dengan epiglottis ya. Kemudian yang berikut ada yang disebut dengan larynx. Larynx itu adalah pangkal tenggorokan, bagian bawah sini ya teman-teman. Jadi organ ini yang saya sebutkan dari atas kesemuanya memiliki fungsinya masing-masing dalam menghasilkan bunyi-bunyi tertentu. Oke, kita sampai di larynx. Kemudian di belakangnya ada osofagus, kerongkongan. Nih, kerongkongan yang biasa merasakan dahaga. Ya, dahaga itu ya ini dia kerongkongan. Itu dalam istilah linguistiknya kita menyebutnya osofagus. Dan itu pun berfungsi menghasilkan bunyi. Berikutnya ada trakea. Ini trakea, batang tenggorokan. Kalau tadi pangkal, di sini batang tenggorokan. Nah, batang tenggorokan ini juga berfungsi menghasilkan bunyi tertentu. Dan ini akan dijelaskan pada bagian
manner of articulation. Bagaimana cara menghasilkan sebuah bunyi. Dan pada saat ini saya menjelaskan kepada teman-teman bagaimana menghasilkan sebuah bunyi berdasarkan place of articulation. Jadi berdasarkan tempat-tempat artikulasinya. Artikulasi mana yang berfungsi ketika menghasilkan bunyi tertentu. Seperti yang saya contohkan tadi dalam menghasilkan bunyi F. Ini F. Gigi atas Anda akan menyentuh bibir bawah. Dan di batang tenggorokan di sini Anda tidak merasakan any vibration atau tidak ada getaran di sini. Berbeda ketika Anda mengucapkan huruf V. Cara pengucapannya sama, tempat artikulasinya sama, gigi atas akan menyentuh gigi bawah, namun di sini ada getaran ketika menyebutkan huruf berbeda ketika menyebutkan bunyi dia di sini tidak ada getaran. Bagian yang terakhir adalah vocal cords, pita suara. Nah, pita suara ini bentuknya seperti ini teman-teman, kadang bisa terbuka dan bisa menutup ya. Jika Anda ingin menghasilkan bunyi yang lebih besar, jadi vocal cords Anda akan terbuka lebih lebar gitu. Jadi silahkan perhatikan gambar berikut ini dan tentukan masing-masing lokasi atau posisi ataupun tempat dari organ speech. Dan organ speech ini berlaku kepada seluruh manusia. Baik teman-teman, demikianlah tadi penjelasan saya tentang speech organ. Dan demi alasan durasi, ya panjangnya durasi dalam materi ini, saya akan membuat video tersendiri untuk membahas kelanjutan dari speech organ ini yang terkhusus membahas tentang vowel and consonant. Pada bagian tersebut saya akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam speech sound, khususnya dalam memproduksi bunyi vokal dan bunyi konsonan. Dan saya akan menjelaskan kembali beberapa istilah yang saya gunakan pada video ini, seperti halnya manner of articulation and place or articulation. Bagian ini akan dijelaskan pada bagian English consonant, karena di sana kita akan membahas tentang voiced and voiceless, bunyi bersuara dan tidak bersuara, kemudian place of articulation, bagaimana menghasilkan sebuah bunyi berdasarkan letak speech organ, kemudian bagaimana memproduksi sebuah bunyi berdasarkan manner of articulation, berdasarkan cara artikulasi Anda bekerja. Jadi sekali lagi, ini bukanlah akhir dari pembahasan kita tentang speech organ. Namun karena alasan durasi untuk mengupload video ini ke akun YouTube saya, jadi saya memutuskan untuk membagi dua video ini. Dan kelanjutannya boleh Anda cek pada akun YouTube saya. Dan saya ingatkan kembali kepada teman-teman sekalian, mohon kiranya bantuannya bagi yang baru bergabung di channel ini ataupun baru melihat video ini, agar sudi kiranya memberikan subscribe, membunyikan lonceng, share, like, dan komen video ini ke media sosial teman-teman, agar video ini lebih banyak memberikan manfaat ke orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.